Nah, untuk sosial media sendiri bagaimana nih, untuk menopang perjalanan bisnis makananmu ini? Biasanya kalau aku sih upload video konten sih, video konten terus biasanya kebagi 3. Jadi bener-bener hiburan, video informasi produk, hiburan, konten promosi. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang ramai dan baru selalu kompak. Masih bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi dan juga kita bakalan ngobrol seru nih, masih lanjut sama Mas Gian. Beliau adalah founder dari Geprek Gian dan juga Ruang Harap. Mas Gian, namun tentunya teman-teman juga harus tahu ya kalau ngomongin soal perkembangan terutama bisnis yang memang bergerak secara daring yang kita lakukan sekarang, ada ilmu-ilmu sulit yang dikenal, let's say ya, aku ambil satu contoh digital marketing yang orang yang bahkan tidak mengerti sama sekali. Seperti tamu-tamu saya sebelumnya, sudah banyak juga narsum kita yang sebelumnya itu mereka nggak ngerti, tiba-tiba sekarang jadi penuh paham mengenai ilmu-ilmu tersebut. Apakah memang secara rutin Kompak melakukan pemberian edukasi ilmu seperti itu? Bener, aku waktu itu dapat kelas influencer gitu. Jadi kita diajarin kelas influencer nggak tuh? Diajarin bikin bersosial media juga gitu. Oh, dan ini boleh ngomong sosial medianya sedikit walaupun dari dirimu sekarang karena sudah efektif berjalannya lewat aplikasi. Sosial medianya agak dicuekin nih kabarnya sekarang, atau memang lagi buka lowongan buat admin nih, teman-teman pada mau mendaftar katanya. Boleh daftar. Silakan daftar, lagi butuh admin baru ya. Nah, untuk sosial media sendiri bagaimana nih untuk menopang perjalanan bisnis makananmu ini? Biasanya kalau aku sih upload video konten sih. Oke, standar ya, bikin Video konten aja. terus biasanya kebagi 3. Jadi video hiburan, bener-bener nggak ada promosi kecuali kayak pakai bajunya atau seragam gitu ya. Terus yang kedua itu konten video promosi, video informasi produk, Oke. yang dikemas juga dengan hiburan tadi. Terus yang ketiga itu benar-benar video promosi. Jadi benar-benar hiburan, video informasi produk, hiburan, konten promosi kayak gitu sih. Menggunakan platform media sosial apa saja? TikTok, Instagram, sama YouTube. TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, jadi teman-teman, menurut aku itu juga salah satu tools yang bisa dimanfaatkan secara optimal karena sosial media itu aksesnya ya gratis. Kalau nanti ke depannya mau pasang iklan dan lain-lain, menurut aku sih alokasi dananya tetap fokus di Gobis aja dulu ya untuk teman-teman yang mau pasang iklan ya, instead of di sosial media, karena secara efisiensi bahkan beliau ini Mas Gian aja nggak terlalu diaktifkan sekali sosial medianya karena memang sudah fokus di pengoptimalisasian dari yang si promo dan iklan yang terdapat di Gobis. Oke, boleh di-share nama sosial media dari Geprek Gian sendiri? Di Gian FC Geprek. Gimana? Gian FC Geprek. Oh, oke, kita tulis di sini Gian FC, bukan football club ya. Udah jelas fried Fried chicken. Gian FC aku pasang 3-0 ya, itu football club. Jadi teman-teman kalau mau sambil ngecek-ngecek sosial medianya juga boleh banget. Nah, kalau teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, mungkin mereka ada yang baru kepikiran, belum mulai sama sekali, atau ada yang sudah mulai, ternyata struggle-nya luar biasa. Ada tips dan saran khusus yang mau dibagikan ke teman-teman? Boleh agak panjang, nggak masalah, silakan Mas. Iya, kalau aku sih di awal teman-teman yang pasti harus konsisten dulu tadi. Oh, benar. Konsisten dulu, mau ada yang beli atau lagi rame. Biasanya kalau lagi rame itu biasanya buru-buru istirahat karena ngerasa capek ya. Itu kan. Terus hitung semuanya secara tepat, direncanain, terus ya udah habis itu teman-teman harus semangat. Apa yang terjadi itu semua harus jalanin kayak gitu aja sih. Selebihnya teman-teman bisa rasain dulu gimana jadinya pengusaha. Rasain aja dulu, pokoknya jangan takut. Karena berawal dari mimpi yang sangat sederhana sekali, cuma mau nambah biaya, bukan biaya, maksud saya pemasukan tambahan. Betul. Yang dianggap sama Mas Gian ini sampingan aja lah. Tadinya sampingan malah jadi utama nih. Sekarang malah jadi utama, berhasil membuat dia berani untuk resign dari satu perusahaan besar yang menampung dia, sehingga sekarang bergerak sebagai bos geprek lah ya, BG bos geprek. Yang membuat usahanya juga memberikan lapangan kerja yang begitu banyak untuk teman-teman atau SDM lainnya nih sekarang yang terlibat di bisnis Geprek Gian dan juga
Ruang Harap. Nanti kita bikin lagi satu lagi franchise berikutnya Ruang Rindu kali ya. Buat temen-temen yang gampang kangenan. Nah, dan kalau boleh aku simpulkan sedikit nanti ditambahkan juga oleh Mas Gian ya. Yang paling penting bisa kita petik dari obrolan hari ini nomor 1 itu sudah jelas adalah konsistensi. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, kalau kamu sudah menentukan mimpimu mau apa? Aku mau jadi pengusaha sukses. Aku mau berat badan aku turun 30 kilo tahun ini. Aku mau menikah sebelum aku usia 30. Apa deh terserah, namanya mimpi orang gak boleh kita batasin ya Mas Betul. Gian ya. Yang paling penting kalau kalian mau mimpi itu terwujud atau minimal mendekati terwujud itu adalah konsistensi. Ngomongnya gampang, dilakuinnya susah luar biasa. Dan kalau berbicara masalah konsistensi itu harus kembali ke niatnya kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah menetapkan aku mau jualannya ayam geprek. Ini dia nih, aku tahu banget kalian yang kayak aku sesama Libra gampang sekali berubah-ubah pikiran. Kayaknya pecel lele aja deh bulan depan. Nah jangan dulu ya, Jangan dulu konsistensi dong. dulu sama apa keputusan yang sudah kalian pilih. Lalu tetapkan strategi khusus, mulai dari melibatkan alat-alat apapun di sekitar yang memang sudah difasilitasi. Dari kita sendiri dengan teman-teman kompak itu sudah mengajak bersama-sama yuk gabung di Gobis. Jadi teman-teman bisa explore itu tadi kombinasi luar biasa. Nggak bosan-bosan aku ingetin, promo iklan. Itu kombinasi yang Harus. luar biasa. Benar nih. Ini bukti suksesnya nih yang berbicara langsung. Dari situ teman-teman kalau mau melakukan inovasi boleh banget. Tapi tetap beradaptasi dengan tren kekinian juga ya. Jadi jangan takut untuk mulai melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman. Namun karena itu faktanya lagi jadi tren ya wes nggak apa-apa dilakukan aja. Contohnya waktu 2017 trennya geprek. Ya seorang Mas Gian ngambil keputusan dan dari itu jadi keputusan tepat ya Mas ya. Betul, Karena itu waktu itu awalnya hanya karena tren aja. Semua orang rame-rame bikin geprek. betul. Jadi kayak kalau ikutin tren tuh banyak sebenarnya Kak. Betul. Kayak beberapa hal yang viral bisa kita adaptasi. Masuk waktu itu salted egg bisa kita adaptasi Iya, itu ayam lagi tren geprek banget tuh salted waktu itu. egg. Rainbow cake, Ya. apalagi sebut semuanya. Rainbow cake, rasa salted egg, ya ada semua itu. Betul. Kita nggak masalah. Nah, atau kita olah sendiri dengan cita rasa yang memang khas dari restoran kita juga boleh. Kita adaptasi lagi. Yang penting ada adaptasinya. Dan berikutnya yang sering sekali terlewatkan oleh orang-orang adalah wajib pajak yang wajib diketahui. Boleh diingetin lagi Mas yang 3 tadi? Yang pertama itu PPh final atau PPh 4 ayat 2. Terus yang kedua itu PPh 21 jika punya karyawan dan PPh 23 jika ada transaksi jasa. Nah itu dia tuh 3 elemen penting dalam urusan perpajakan. Dan kalau masih bingung pengen konsultasi, pengen tanya lebih jauh, pengen cerita-cerita, silakan ngobrol aja sama teman-teman di Kompak. Kalau Mas Gian sendiri mentor yang memang area pusatnya Di Jakarta Pusat. di Jakarta Pusat. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman daerah pengen ngundang boleh dong. Boleh banget. Semoga bisa ke tempat-tempat teman-teman semua. Dirimu juga sudah sempat roadshow nggak nih, muter-muter nih ketemu teman-teman lain di luar kota? Udah Jabodetabek udah. Wah itu dia. Jadi mungkin teman-teman dari Sumatera Selatan nih yang tengah menyaksikan sekarang mau ngundang ya boleh dong. Yang penting kan sesama teman-teman komunitas Kompak ya. Boleh sekalian jalan-jalan. Boleh. Dan tentunya kalau teman-teman sudah mencoba melakukan semua tips-tips yang tadi sudah kita sebutkan, tidak lupa untuk melakukan evaluasi. Cara evaluasi atau menganalisis data itu bisa dengan apa Mas Gian? Dengan Gobis Dashboard tentunya. Oke, di sana sudah lengkap ya? Ya mau lihat aja apa aja bisa lengkap. Misalnya dari menu yang best seller. Terus penjualan kita juga bisa dilihat di situ. Terus analisa iklan, Betul. performa outlet, itu semuanya bisa. Itu bisa. Misalnya kita bisa nyiptain hal-hal yang kecil aja, misalnya kita bisa bundling menu yang best seller sama menu yang kurang laku. Nah betul. Akhirnya menu yang kurang laku bisa kejual juga, jadi nggak jadi waste. Nah itu tadi makanya harus rajin-rajin ngulik nih. Betul. Di Gobisnya. Aku bingung kan ngulik Gobisnya. Ya sudah ngobrol sama teman-teman di Kompak. Sesimpel itu. Makanya kita ngajak ini buat teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, yang kalau kayak ada yang iseng-iseng nonton walaupun dia sebenarnya nggak ada usaha bisnis restoran, tapi mungkin punya keluarga, sanak saudara, tetangga yang merasa informasi ini bisa bermanfaat untuk mereka. Sampaikan kepada mereka, jangan lupa untuk bergabung ya di komunitas kita sendiri untuk komunitas partner GoFood atau Kompak. Ini link berikut akan aku tampilkan, langsung dicatat saja, diakses ke gjk.id/gabung kompak. Itu nyambungnya ke linknya langsung untuk teman-teman yang mau bergabung ya. Mau gabung Kompak ya. Silakan sekali lagi gjk.id atau .id/gabung kompak.
Kalau mau menyimak sosial medianya, kalau tadi kan Mas Gian ya sosial medianya, sekarang nih buat teman-teman GoFood Partner nih ya. Jangan lupa Instagram dan juga TikTok kita username-nya itu sama @GoFoodPartners. Sekali lagi, Instagram dan juga TikTok kita ada di @GoFoodPartners. Kalau mau usaha kalian semakin laris manis, kata-kata penutup ataupun tips tambahan penutup nih dari Mas Gian, silakan. Aku mungkin mau kasih ini aja, semoga teman-teman yang nonton ini bisa mengambil hal-hal yang positif dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terus UMKM, ayo kita majuin UMKM Indonesia melalui Kompak dan GoFood. Wah, melalui Kompak dan juga GoFood. Dalam waktu dekat akan ada gebrakan atau inovasi apa nih dari produkmu dari Ruang Harap dan juga Geprek Gian? Gebrakannya mungkin kayak ini sih kolaborasi aja sih antara Ruang Harap sama Geprek. Jadi akan ada menu-menu XX gitu, misalnya di samping kanan nasinya terus ada sapi ada ayam geprek kayak gitu sih. Jadi ada menu-menu ya kolaborasi lah ya sifatnya. Iya betul. Karena kenapa aku mau ngomong ini menyambung, ini benang merahnya adalah sebentar lagi 2024 mau berakhir. 2025 orang-orang pada menyiapkan resolusi. Sebagai pemilik usaha makanan atau pemilik restoran makanan, 2025 tentunya sudah punya warna baru yang mau kalian siapkan. Atau masih tetap mengusung bendera yang lama, cuma dikukuhkan lebih kuat, atau akan ada inovasi yang harus kita nantikan nih? Kalau aku nggak bikin, rencananya 2025 lebih fokus gimana caranya Ruang Harap gede. Karena Ruang Harap lagi jadi brand yang lumayan berkembang pesat dari tahun kemarin. Sekarang udah ada 5 cabang, terus salesnya juga udah lumayan tinggi. Kita udah habis sehari itu bisa 100 kilo sapi. Hah, berapa? 100 kilo sapi. Wah, itu proteinnya udah kayak apa ya? Saya rasa Adera yang minder juga itu kalau ada protein sebanyak itu ya. 100 kilo sapi, tepuk tangan dong teman-teman. Itu angka yang luar biasa sekali. Udah, kamu jangan sedih-sedih lagi, nanti aku sedih juga. Enggak dong. Ini kan udah bangkit. Udah bangkit, udah sampai di Dengan titik yang harapan. membahagiakan ya, dengan Ruang Harap. Ada tadi penuh dengan harapan dan juga mimpi-mimpi. Bahkan bisa sampai sesukses ini ya. Sudah sampai di titik yang luar biasa sekali, keren loh Mas Gian. Dan hebatnya adalah ketika seseorang sukses tapi dia tetap pengen ngajak orang lain ikutan sukses sama dia. Itu yang paling penting. Makanya jangan takut untuk gabung di komunitas Partner GoFood, di mana di sana teman-teman ya laris manisnya gak sendirian. Betul. Diajak Kita rame-rame. berkolaborasi. Tuh, kita berkolaborasi. Oh, siapa tahu ya Betul. kan ya. Mulai dari aku banyak kok kolaborasi dari teman-teman Kompak, misalnya dari aku belanja bareng supaya dapat harga lebih murah. Oh iya Kayak gitu. benar. Itu Bener. supaya kuotanya kan gede, jadi akhirnya belanja harganya lebih murah. Nah, Kayak gitu. Itu hal yang simpel aja, mungkin kolaborasi mungkin jadi bisnis bareng lain, yang lain juga bisa jadi juga gitu kan. ya itu kan diawali dengan networking, berada di satu komunitas atau wadah yang sama nih, yang membuat teman-teman mau itu pendatang baru. Betul. Selama memang produknya oke dan enak, ini by the way enak banget, kalau belum cobain kalian harus cobain Geprek Gian ini ya. Jadi teman-teman ya kembali explore saja kesempatan-kesempatan yang memang ada di depan mata. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan, luar biasa hari ini. Ada air mata dari si cewek baperan, namun juga ada ilmu bermanfaat dan pastinya yang paling menyenangkan kalau kalian tengah menyaksikan podcast ini adalah ragam tamunya yang tidak seragam. Jadi benar-benar bervariasi sekali. Kita sempat membawa orang yang benar-benar dari nol, tidak ada basis apapun, memasak pun dia tidak tahu cara memasak, namun bisa menghasilkan satu bisnis luar biasa. Sekarang kita hari ini ngedatengin seorang akuntan yang hari-harinya hanya 9 to 5, namun ternyata bisa keluar dari zona nyamannya dan kini menjadi seorang, ya boleh ya disebutnya sebagai bos geprek lah ya, seperti itu kurang lebih. Sempat mengalami kejatuhan yang luar biasa, namun tetap bisa bangkit, dan bangkitnya pun tidak dipungkiri karena berkat rangkulan dari sahabat-sahabat yang terdapat atau tergabung di komunitas Partner GoFood. Laris manis. Terima kasih banyak ya Mas Terima kasih Gian. Kak Aya udah diundang. Oh iya dong pastinya. Dan buat teman-teman sekalian jangan lupa bagikan video ini, kasih tahu ke mereka semua yang butuh sekali informasi yang sudah kita sampaikan hari ini, di share, di like, di komen, di subscribe juga, pastinya follow juga sosial media kita di Instagram dan juga TikTok @GoFoodPartners. Untuk sekarang aku pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Soraya Hilmi dan juga Mas Gian pamit dulu. Bye. Bye. Thank you Mas Gian.